Yang ke-21, An Ali diriwayatkan daripada Imam Ali radhiyallahu anhu, wa karrama, dan semoga memuliakan siapa Allah wajhu pada wajahnya Imam Ali. Kun, jadilah siapa kamu indallahi, itu di dalam sisihnya Allah. Khairan nasi, itu pada sebaik-baiknya manusia. Jadi upayakanlah kamu semuanya, kita semuanya ini berupaya dengan sungguh-sungguh bagaimana kita menjadi makhluk, menjadi hamba yang sebaik-baiknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berupaya. Kalau inilah tandanya orang kalau ingin dicintai, mencintai Allah, ingin dicintai Allah. Kita ini cinta tidak sama Allah? Cinta. Kalau kita cinta sama Allah, maka berupaya dengan sungguh-sungguh supaya kita ini di sisi orang yang zatnya Allah yang kita cinta itu betul-betul sebagai hamba yang terbaik. Wa kun, dan jadilah sahabat kamu indan nafsi, itu di dalam sampingnya diri kita sendiri. Kita bagaimana kita memandang diri kita sendiri, itu sarran nasi, pada sejelek-jeleknya itu sejelek-jeleknya manusia. Jadi kalau kamu kepada manusia itu merasalah bahwa kamu itu sejelek-jeleknya manusia, supaya tidak menjadi sombong, Wa dzalika, dan oleh karena itu, kama sebagaimana perkara qala berkata sahabat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang wali Allah Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasa sirrah, qaddasa, semoga mensucikan insyaallah sirrah, pada sirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Idza laqita, ketika berjumpa siapa kamu ahadan pada seseorang, minan nasi, daripada manusia, ra'aita, maka memandang siapa kamu, al-fadla, pada keutamaan, lahu, bagi pada annas, alaika, dibandingkan atas dirimu, alaika, atas dirimu, alaika dibandingkan atas dirimu. Jadi kalau kamu melihat orang lain itu, kamu selalu memandang bahwa orang lain itu lebih utama, lebih punya keistimewaan dibanding diri kita sendiri. Watakul, dan mengucapkan siapa kamu, asa, menawa atau barangkali, asa barangkali, ayakuna, supaya ada siapa annas indallahi, di sisi Allah, khairan, itu lebih bagus, minni, daripada saya, wa arfa, dan lebih tinggi derajatan, derajatnya. Jadi kalau kamu mandang orang lain itu selalu mandang orang lain itu lebih utama, punya keutamaan di sisi Allah dibandingkan diri kita. Fa in kana, maka jika ada siapa orang saghiron, itu kecil, anak-anak kecil ya. Kalau kamu mandang sama anak-anak kecil, kulta, maka berkata siapa kamu. Jadi hati kamu itu berbicara. Kamu berbicara, hati kamu berbicara. Hadza, utawi ini anak kecil. Hadza, utawi ini anak kecil. Lam yaksi, tidak pernah maksiat siapa saghir, Allah, kepada Allah. Lam yaksi, tidak pernah atau belum pernah maksiat siapa saghir, Allah, kepada Allah. Wa ana, dan utawi saya, qad asa, itu sungguh telah melakukan maksiat siapa saya. Wa ana, dan utawi saya, qad asa, itu sungguh telah melakukan maksiat siapa saya. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, anau, sesungguhnya saghir, anak kecil itu, anau, sesungguhnya saghir, anak kecil, khairun, itu lebih bagus, minni, daripada saya. Jadi kalau kamu memandang anak kecil, kamu mandang anak kecil tidak pernah maksiat di sisi Allah, maka anak kecil ini lebih mulia, lebih istimewa di sisi Allah dibandingkan kita. Walaupun kamu sudah sholat terus, mondok terus, ngaji terus, zikir terus, tapi kamu pernah maksiat. Pernah maksiat apa tidak? Pernah maksiat. Kita ngaku, kalau anak kecil pernah maksiat apa tidak? Anak kecil tidak pernah maksiat, masih suci, masih fitrah. Wa in kana, dan jika ada siapa orang kabiron, itu tua, Wa in kana, dan jika ada siapa orang kabiron itu sudah tua,
Kulta maka mengatakan siapa kamu, hadza utawi ini kabir, hadza utawi ini orang besar ini, orang tua ini, qad abadallah, sungguh telah beribadah siapa kabir, qad abada sungguh telah ibadah siapa kabir Allah kepada Allah qabli sebelum saya. Kalau kamu pandang orang tua, walaupun bagaimana orang tua, walaupun kelihatannya bagaimana, siapa tahu kalau dia sudah ibadah sama Allah, kamu tidak tahu. Walaupun kelihatannya ahli maksiat, pokoknya bagaimana kita tidak boleh sombong sama orang lain. Ya, siapa tahu kalau kelihatannya kok nggak sholat, kelihatannya siapa tahu kalau dia punya ibadah-ibadah yang lain, kita tidak tahu. Makanya jangan sampai sombong, jangan sampai Orang sombong tidak ada manfaatnya, betul? Orang sombong, kalau kamu sombong, saya itu siapa? Saya ini anaknya presiden, saya ini anaknya keturunan nabi, saya ini keturunan ulama, saya ini keturunan raja, umpamanya ya. Ada enggak orang yang punya pikiran-pikiran gitu? Ada. Tapi ingat, kalau kamu tanya, siapa kamu, siapa saya? Tahu enggak jawabnya? Siapa kamu, siapa saya? Kamu itu siapa, saya itu siapa? Kamu tidak tahu jawabnya. Kalau ada orang yang sombong seperti itu, jawab, siapa saya? Saya itu camat. Kamu siapa? Kamu juga camat. Siapa camat? Calon mati. Calon mati. Tidak usah sombong ya. Anaknya raja mati tidak? Anaknya presiden mati tidak? Mati. Anaknya petani mati tidak? Mati. Kalau mati dikubur apa tidak? Dikubur. Jangan sombong. Ini yang paling utama ya. Wa in kana dan jika ada siapa orang aliman itu orang alim. Kalau ada orang alim, kulta maka berkata siapa kamu? Berkata dalam hati kamu, bersikap di dalam diri kamu, qad u'tiya sungguh telah diberikan siapa alim, ma pada perkara lam ablugh yang tidak sampai siapa saya, lam ablugh yang tidak sampai siapa saya, wanala dan telah memperoleh siapa alim, orang alim itu, ma pada perkara lam anal yang tidak aku peroleh, ma pada perkara lam anal yang tidak diperoleh, yang tidak memperoleh siapa saya. Wa alima dan alim siapa orang alim itu, wa ma pada perkara jahil itu yang bodoh siapa saya. Wa huwa dan utawi orang alim, ya malu itu mengamalkan siapa alim bi ilmihi dengan ilmunya alim. Masya Allah, kedudukan yang istimewa orang alim. Ya Allah sudah mengamalkan ilmunya. Aku bodoh, aku belum memperoleh apa-apa, saya masih bodoh. Jadi kamu menganggap diri kamu seperti itu. Jadi jangan merasa sombong. Wa in kana dan jika ada siapa orang jahilan itu orang bodoh. Kamu bertemu sama orang bodoh, orang idiot, orang orang ya. Itu kayak sapi. Tanya, hukumnya ini apa? Hukumnya kalau ini apa? Namanya paham. Jadi kalau ada orang ditanya itu kok ya kayak sapi. Kau tanya sapi, rukun Islam ada berapa? Hukumnya apa ini? Apa itu fiil itu apa? Apa itu mubtada khabar? Namanya kayak ya. Kalau kamu ketemu sama orang bodoh, ini sikap kita ya, jangan sampai sombong. Kulta maka berkata siapa saya, kulta berkata siapa kamu, hadza utawi ini, asallah asa berdurhaka, asa bermaksiat siapa jahil, Allah kepada Allah bijahlin dengan kebodohannya. Wa ana dan utawi saya, asa itu telah maksiat siapa saya, ya kepada apa, asa itu bermaksiat siapa saya kepada Allah bi ilmin dengan ilmu. Wa awala adri dan tidak tahu siapa saya. Bima dengan apa yuhtamu diakhiri apali pada saya. Au bima atau dengan perkara
yuhtamu diakhiri siapa lahu bagi apa itu jahil. Jadi kamu jangan menganggap siapa tahu kamu pinter, kamu ngalim, jangan sombong sama orang bodoh. Kamu pinter, kamu ngalim, jangan sombong sama orang bodoh. Siapa tahu nanti akhir hidup kamu itu apa. Jadi yang penting hidup ini adalah sesungguhnya adalah bagaimana akhir hidup kita. Jadi hidup ini yang paling terpenting itu bagaimana akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah apa tidak, itu masalahnya. Kita dalam keadaan husnul khotimah apa tidak, itu yang penting. Jadi yang harus dijaga itu. Sama orang bodoh jangan siapa tahu walaupun orang bodoh kalau maksiat karena kebodohannya dia tidak tahu, katakanlah puasa dia bangun tidur langsung minum air karena tidak tahu orang puasa itu minum air itu batal apa tidak, karena tidak tahu ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu minum air padahal kamu tahu itu hukumnya membatalkan, jadi batal. Dan akhir hidup kamu nanti gimana? Orang bodoh ke dalam su'ul khotimah tuh, dan kamu ataukah yang su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita tidak tahu. Maka jangan sombong. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang sukses itu ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebelumnya belum bisa dihitung. Sebelumnya belum dihitung. Kalau mati dalam itulah orang hebat, orang yang sukses, matinya husnul khotimah. Wakun dan jadilah siapa kamu indan nasi itu di sisihnya manusia, rajulan itu sebagai seseorang laki-laki atau seseorang minan nasi daripada manusia. Jadi kalau kamu di sisi manusia, jadilah kamu seperti mereka seadanya. Mereka hidupnya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana, ikut-ikut saja, jangan terlalu menyendiri. Katakanlah ini dari sisi baju, maunya. Kalau kamu bersama orang lain, ikuti yang ada. Cuma yang penting tidak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu sama orang lain sendalnya pakai sendal yang biasa, bajunya pakai baju yang biasa seperti ini. Tiba-tiba kamu pakai baju model Tarsan. Kira-kira kamu aneh apa tidak? Aneh. Kamu pakai baju zaman kerajaan Majapahit. Aneh apa tidak? Aneh. Zaman dahulu itu pakai bajunya itu pakai apa itu? Pakai mungkin di sini tidak pakai baju, ya. Atau pakai baju yang zaman penjajahan, pakai baju dari karung. Nah, pakai karung dipakai baju di apa itu, jadi kayak Tarsan itu. Nah, Masya Allah. Jadi yang seperti yang wajar-wajar saja. Wah, pakai yang wajar-wajar saja. Pakai terus anak santri belum pantas. Kalau orang sudah pakai imamah itu sesungguhnya orang alim-alim. Santri mubtada khobar tidak tahu, ya. Fathul Qorib belum bisa Jurumiyah belum bisa pakai jubah, pakai imamahnya, wah, Masya Allah, tasbihnya, Masya Allah. Ditanya dari mana? Insya Allah. Tanya Alhamdulillah, Masya Allah, ya Rabbi. Yang wajar-wajar, yang penting apa itu ya standarnya. Jadi ada posisi pakaian orang alim, pakaian yang sederhana ya. Fa innallaha sesungguhnya Allah yakrahu tidak suka siapa Allah. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah yakrahu tidak suka siapa Allah. Ayyara supaya melihat siapa Allah abdahu pada hambanya Allah, mutamayyizan itu yang membedakan, an ghairih daripada selainnya, abdu an ghairi dari selainnya abdu hambanya Allah. Jadi kamu bersama orang lain itu yang wajar-wajar saja, berpakaian yang wajar, bersikap berperilaku yang wajar-wajar. Contoh lagi kalau pamannya kendaraan yang lain itu kendaraannya pakai motor, pakai mobil, tiba-tiba kamu pakai kendaraannya berkuda, kesana kemarin naik kuda atau naik onta ketika ada di sini, nggak wajar ya. Yang lain apa itu pakainya sudah pakai kuda, kamu
juru pakai apa itu yang ditarik oleh kuda itu. Ya, yang umum, hidup yang umum dengan orang lain. Kama sebagaimana perkara fil hadis, di dalam hadis. Wa kana, dan ada siapa ba'dum, siapa sebagian ulama, yad'u, berdoa, siapa ba'duhum bihadza doa, dengan ini doa, Allahumma ya Allah ij'al, semoga menjadikan siapa Tuhan ini kepada saya soburon, itu orang yang banyak sabarnya. Allahumma ya Allah ij'al, semoga menjadikan siapa Tuhan ini kepada saya soburon, yang banyak sabarnya. Waja'al, dan semoga menjadikan siapa Tuhan ini kepada syakuron, yang banyak syukurnya. Waja'al, dan semoga menjadikan siapa Tuhan ini Allah, ini kepada saya, fi aini, di dalam pandangan diriku. Waja'al, dan semoga menjadikan siapa Tuhan ini kepada diriku, fi aini, di dalam pandanganku, shaghiran, itu yang kecil, yang remeh, yang hina diri kita itu gitu. Wa fi ayunin nasi, dan di dalam pandangan mata-matanya manusia, dan di dalam beberapa pandangannya manusia, kabiron, itu besar. Jadi kita minta sama Allah itu begitu. Orang lain boleh memandang baik, tapi kita memandang diri kita tidak baik. Kita memandang diri kita itu kecil, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Ya Allah, apa yang sudah aku abdikan kepada agama ini, apa yang sudah aku manfaatkan kepada tengah, tidak ada artinya untuk pandangan diri kita. Tapi bolehlah orang lain memandang bahwa diri kita sudah banyak manfaatnya, banyak membawa manfaat, kebaikan dan manfaat. Tapi tidak usah kamu sebut-sebutkan. Jadi hidup kamu itu supaya tidak sombong. Kembali lagi, hidup kita itu supaya tidak sombong, supaya tidak terkena riya, supaya tidak ujub, supaya ikhlas. Ya. Jadi kalau memandang diri kita itu jangan memandang tidak ada artinya. Memandang diri kita itu seolah-olah tidak ada artinya. Tapi bolehlah orang lain itu memandang bahwa diri kita itu berarti. Paham apa paham? Orang lain boleh memandang diri kita tapi kita memandang diri kita tidak berarti. Kalau kamu memenyakan, saya orang itu kalau tidak ada saya, orang itu saya ini punya jasa begini. Kalau ngomong kau sebutkan, itu kalau tidak ada saya, itu kalau itu namanya orang sombong. Hindari, jadilah hindari, jangan jadi orang sombong. Wallahu